Bayangkan, seorang dokter muda yang cantik, baik hati, dan hidupnya tenang, tiba-tiba menemukan seorang bocah yatim piatu pingsan di depan rumahnya. Ia menolong, merawat, bahkan mulai menyayangi bocah itu layaknya keluarga sendiri. Namun, siapa sangka, sehari kemudian, hidupnya berubah drastis. Rahasia besar terbongkar. Bocah kecil itu ternyata bukan anak biasa, melainkan pewaris keluarga kaya raya yang hilang dan kini menjadi buruan orang-orang jahat. Mampukah sang dokter melindungi bocah itu? Atau justru mereka akan terjebak dalam bahaya yang lebih besar? Inilah kisah penuh haru, ketegangan, dan kejutan. Dokter cantik menemukan bocah yatim pingsan di depan rumahnya. Sehari kemudian, ia syok. Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil di pinggiran Jakarta. Dokter Naila Az-Zahra, seorang dokter muda cantik berusia 27 tahun, baru saja pulang dari rumah sakit tempat ia bekerja. Ia terkenal ramah, sabar, dan sangat peduli dengan pasien. Namun di balik senyum manisnya, Naila menyimpan luka lama. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika ia kuliah, meninggalkannya sebatang kara. Begitu Naila sampai di depan rumah, langkahnya terhenti. Lampu teras menerangi sosok kecil yang tergeletak di bawah hujan deras. Seorang bocah laki-laki, mungkin sekitar 9 tahun, tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan bibirnya membiru. Naila buru-buru meletakkan payung, berlari lalu memeriksa nadinya. "Ya Allah, anak ini pingsan," seru Naila panik. Tanpa pikir panjang, ia segera mengangkat tubuh bocah itu, membawanya masuk ke rumah lalu memberikan pertolongan pertama. Ia menyalakan penghangat ruangan, melepas pakaian basah si bocah, lalu menyelimuti tubuh mungil itu. Setelah beberapa menit, bocah itu mulai menggeliat. Matanya perlahan terbuka. Tatapannya kosong, lalu jatuh pada wajah cantik dokter yang menolongnya. "Kak, jangan buang aku," lirihnya lemah. Naila tercekak. Kalimat itu menusuk hatinya. "Tenang, Nak. Kamu aman di sini. Aku dokter. Kamu tidak apa-apa lagi," ucap Naila lembut sambil mengusap rambut bocah itu. Keesokan paginya, bocah itu sudah lebih segar. Ia duduk di meja makan, menatap semangkuk bubur ayam hangat yang disiapkan Naila. "Makanlah, Nak. Kamu pasti lapar sekali." Bocah itu menunduk. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Dengan lahap ia menghabiskan bubur itu seolah sudah berhari-hari tak makan. Naila memperhatikan dengan iba. Setelah selesai makan, ia mencoba bertanya, "Siapa namamu, Nak?" "Arka." "Umurmu berapa?" 9. "Orang tuamu di mana, Arka?" Bocah itu menunduk lama. Air matanya menetes ke meja. "Aku nggak punya orang tua. Mereka meninggal. Aku sendirian." Naila terhenyak. Ingatannya kembali pada masa lalunya sendiri ketika ia kehilangan ayah dan ibu. Luka lama itu mendadak terbuka kembali. "Kamu tinggal di mana selama ini?" tanya Naila pelan. "Di jalan, kadang tidur di masjid, kadang di emper toko. Tapi tadi malam hujan deras, aku kedinginan. Aku pingsan di depan rumah kakak." Naila tak sanggup berkata-kata, hatinya teriris. Anak sekecil ini harus hidup terlunta-lunta tanpa orang tua. "Mulai sekarang, kamu tinggal di sini dulu ya Arka. Kamu aman bersamaku." Untuk pertama kalinya, bocah itu tersenyum kecil. Senyum yang polos, tapi menyimpan luka mendalam. Hari itu Naila pergi bekerja. Ia meninggalkan Arka di rumah dengan pesan agar beristirahat. Namun sepulang kerja sore harinya, Naila dikejutkan oleh pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pintu rumahnya terbuka. Di ruang tamu, ada dua pria berbadan tegap berpakaian hitam berdiri di depan Arka yang ketakutan. "Hei, siapa kalian?" bentak Naila, meletakkan tas kerjanya. Salah satu pria itu menoleh, wajahnya dingin.
Kami hanya ingin mengambil anak itu. Mengambil Arka? Untuk apa? Naila mendekat, berusaha melindungi Arka. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya, dokter. Naila semakin bingung. Arka hanyalah anak yatim piatu. Kenapa kalian mengejarnya? Pria itu menatap tajam. Anak itu bukan sekedar anak jalanan biasa. Dia adalah pewaris keluarga besar yang hilang. Banyak yang mengincarnya. Dak! Naila terdiam. Pandangannya beralih pada Arka yang gemetar hebat. Apa maksud kalian? Naila berbisik. Arka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kak Naila, aku bukan cuma anak yatim piatu. Aku anak yang sedang diburu. Naila syok. Dunia seolah berputar di hadapannya. Suasana rumah Naila semakin mencekam. Dua pria berbadan tegap itu masih berdiri, seakan tak peduli dengan keberatan Naila. Pergi dari rumah saya. Kalau tidak, saya lapor polisi. Bentak Naila dengan suara bergetar. Salah satu pria itu tersenyum tipis seperti meremehkan. Silahkan, tapi ingat, anak itu akan tetap menjadi buruan. Kamu tak bisa melindunginya selamanya. Setelah mengucapkan itu, mereka berdua akhirnya keluar. Pintu ditutup keras hingga membuat Arka meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Naila langsung berlutut, memeluk tubuh mungil itu. Tenang nak, kamu aman. Selama kakak ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Namun, di dalam hatinya Naila penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang disembunyikan Arka? Malamnya, ketika Arka sudah tertidur, Naila duduk termenung. Pikirannya melayang. Ia membuka laptop dan mencoba mencari informasi di internet. Nama Arka terlalu umum. Tapi ketika ia menambahkan kata kunci hilang dan pewaris, muncullah berita lama. Putra tunggal keluarga Wiryawan, pengusaha besar yang kaya raya, dinyatakan hilang setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kebakaran misterius 3 tahun lalu. Hingga kini, pewaris kecil itu tak pernah ditemukan. Foto yang terpampang di artikel itu membuat jantung Naila berhenti sesaat. Anak kecil dalam foto mirip sekali dengan Arka. Ya Allah, jadi benar, bisiknya. Keesokan harinya, Naila memutuskan untuk mengajak Arka bicara. Bocah itu tampak ragu, namun akhirnya membuka mulut. Aku dulu punya papa dan mama. Mereka baik sekali. Tapi rumahku kebakaran. Katanya kecelakaan. Tapi aku dengar ada orang jahat yang sengaja melakukannya. Aku diselamatkan seorang pembantu, lalu dititipkan di panti asuhan. Tapi suatu malam, orang-orang jahat datang lagi. Aku kabur. Sejak itu aku hidup di jalan. Air mata Naila menetes. Ia meraih tangan Arka, menggenggam erat. Kamu sudah cukup menderita, nak. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Namun, jauh di lubuk hatinya, Naila sadar ia sedang masuk ke dalam bahaya besar. Orang-orang yang mengejar Arka pasti tidak main-main. Malam itu, telepon rumahnya tiba-tiba berdering. Suara berat dari seberang membuat bulu kuduknya merinding. Dokter Naila, jangan ikut campur urusan ini. Serahkan anak itu atau nyawamu taruhannya. Klik. Telepon ditutup. Naila terduduk lemas. Ancaman itu nyata. Tapi ketika ia melihat Arka tidur lelap di sofa dengan wajah polos, tekadnya semakin kuat. Ia tak akan menyerah. Hari-hari berikutnya Naila selalu waspada. Ia bahkan mulai pulang lewat jalan berbeda, mengunci semua pintu dan jarang membiarkan Arka keluar rumah. Namun, malapetaka datang lebih cepat dari dugaan. Suatu malam, saat Naila dan Arka sedang makan malam, terdengar suara kaca pecah. Dua orang bersenjata tajam menerobos masuk melalui jendela. Serahkan anak itu! Arka berteriak ketakutan. Naila refleks berdiri di depannya. Tidak, jangan sentuh dia.
Salah satu pria mengangkat pisaunya. Naila panik, tapi tepat saat itu, suara sirene polisi terdengar mendekat. Rupanya tetangga melapor setelah mendengar keributan. Dua pria itu langsung kabur lewat pintu belakang. Polisi datang namun tak bisa menangkap mereka. Hanya jejak kaki basah di halaman yang tertinggal. Naila gemetar, memeluk Arka erat-erat. Mereka benar-benar menginginkan kamu, Nak. Setelah insiden itu, Naila tahu ia tak bisa lagi tinggal di rumah biasa. Ia menghubungi seorang sahabat lamanya, Raka, yang kini bekerja sebagai perwira polisi. Ketika mendengar cerita Naila, Raka terkejut. Jadi, anak ini benar-benar Arka Wiryawan? Pewaris itu? Aku juga belum bisa memastikan 100%. Tapi wajahnya, cerita hidupnya, semuanya cocok. Kalau begitu, Nay, kamu harus hati-hati. Keluarga Wiryawan punya banyak musuh. Ada kemungkinan orang yang membakar rumah mereka masih mengincar pewarisnya untuk menguasai harta. Raka akhirnya memutuskan untuk membantu secara diam-diam. Ia menyarankan Naila pindah sementara ke sebuah rumah aman di pinggiran kota. Aku akan jaga kalian, tapi jangan ada orang lain yang tahu. Naila setuju. Malam itu juga mereka berangkat bersama. Namun, seseorang diam-diam mengintai dari kejauhan. Hari-hari di rumah aman, berjalan relatif tenang. Arka mulai bisa tersenyum lagi. Ia bahkan membantu Naila memasak, membersihkan rumah, dan belajar menulis. Bagi Naila, anak itu mulai seperti pengganti keluarga yang hilang. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Suatu siang, ketika Naila pergi membeli obat, Arka tinggal bersama Raka di rumah. Bocah itu mendengar percakapan telepon Raka yang tak sengaja terdengar jelas. Ya, target sudah di tangan. Tenang, sebentar lagi semuanya selesai. Arka terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu terasa sangat mencurigakan. Malamnya, Arka menceritakan pada Naila dengan suara gemetar. Kak, aku dengar Om Raka bilang sesuatu di telepon. Katanya target sudah di tangan. Aku takut, Kak. Naila syok. Tidak mungkin, pikirnya. Raka adalah sahabat masa kecilnya, orang yang selalu ia percaya. Tapi, keraguan mulai merayap. Beberapa hari kemudian, Naila sengaja pura-pura keluar rumah untuk membeli kebutuhan, tapi diam-diam ia kembali lebih cepat. Dari luar jendela, ia mendengar Raka bicara dengan seseorang lewat telepon. Ya, anak itu memang pewaris Wiryawan. Dokter itu percaya penuh padaku. Tunggu saja, aku akan menyerahkannya saat waktunya tepat. Dek! Naila hampir tak bisa bernafas. Pengkhianatan sahabatnya sendiri. Malam itu, ia tidak menunjukkan rasa curiga. Ia tetap senyum, tetap memasak, tetap berbicara seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, Naila sudah menyiapkan rencana pelarian. Pada suatu dini hari, ketika Raka tidur, Naila menggandeng tangan Arka. Kita harus pergi, Nak. Sekarang juga. Mereka berlari keluar rumah hanya membawa tas kecil. Dengan hati-hati, Naila menyusuri jalan gelap mencari tumpangan. Namun, belum jauh, suara mobil mengejar terdengar di belakang. Lampu sorot menyorot tubuh mereka. Berhenti! Jangan kabur! Itu suara Kakak. Naila dan Arka berlari sekuat tenaga. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah jembatan tua. Tak ada jalan lagi. Mobil Raka berhenti tak jauh. Pria itu turun dengan pistolnya di tangan. Naila, jangan bodoh. Serahkan anak itu. Kau akan selamat. Naila, kau sudah gila. Itu anak kecil. Bagaimana bisa kau tega? Kau tidak tahu apa-apa. Dengan anak ini, aku bisa dapatkan kekayaan yang selama ini aku impikan. Air mata Naila jatuh. Sahabat yang ia percaya sepenuh hati ternyata berubah jadi monster serakah. Raka melangkah mendekat.
Arka bersembunyi di balik tubuh Naila. Namun, tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Dor! Raka terjatuh. Dari kejauhan, polisi bersenjata lengkap datang. Rupanya, sejak awal Naila diam-diam melaporkan semuanya ke polisi dengan bukti rekaman percakapan Raka. Raka ditangkap. Arka selamat. Kasus itu akhirnya terbongkar. Arka terbukti benar adalah pewaris keluarga Wiryawan. Hak asuhnya sementara diberikan pada keluarga jauh yang masih tersisa dengan pengawasan negara. Namun, Arka menolak berpisah dengan Naila. Aku nggak mau jauh dari kakak Naila. Aku cuma punya kakak sekarang. Naila memeluknya erat. Beberapa bulan kemudian, pengadilan memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Karena jasa dan kepedulian Naila, ia diberi hak asuh resmi untuk membesarkan Arka. Kini, rumah sederhana Naila dipenuhi canda tawa. Arka kembali bersekolah, tumbuh sehat, dan tak lagi ketakutan. Suatu malam sebelum tidur, Arka berbisik pelan. Kak Naila, makasih udah nyelamatin aku. Kamu bukan cuma dokter, tapi juga malaikatku. Naila tersenyum. Air matanya mengalir. Tidak nak, justru kamu yang membuat hidup kakak berarti lagi. Dan sejak hari itu, keduanya hidup bersama, saling mengisi kekosongan, dan menemukan arti keluarga yang baru.